Assalamualaikum Bang Nuaim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nuaim Hayat. Sehat-sehat selalu Bang Nuaim ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mohon doanya terus. Nah, itu yang penting ya. Wah, banyak salam Bang Nuaim. Kemarin itu ada halal bihalal di sini ya. Pendengar Radio Silaturahim kata salam buat Bang Nuaim, kata begitu ya. Salam kembali. Waduh. Salam kembali. Lalu ada yang bertanya itu halal bil halal itu apa artinya? Itu. Nah, itu dia. Sebagaimana minal aidin wal faizin juga nggak tahu apa. Emang Indonesia ini luar biasa ini. Ada saja akalnya buat macam-macam kisah ya. Bang Nuaim juga saya lihat tulisan di Bang Nuaim tuh check and recheck ya, tentang ayam kemarin, opor hari ini ya, luar biasa itu cerita Brutus dan Julius Caesar itu. Tapi memang luar biasa ya, ini zaman sekarang ini zaman artinya kemunafikan itu sudah menjadi sebuah produk ya, karena politik ini bukan menjadi kedustaan tuh sudah menjadi biasa dalam ilmu politik. Atau macam mana Bang? Sebenarnya ada kan kejujuran itu ketika harus dijalankan. Apa Bang Nuaim lihat dari perjalanan sejarah ini Bang? Silakan Bang. Kita lihat ya, kedustaan ini. Perdana Menteri Petahana Australia itu banyak sedikitnya kalah dalam pemilu tanggal 21 Mei yang lalu. Betul. Antara lain karena dia dituduh oleh banyak orang suka tidak jujur, suka berdusta. Jadi nampaknya masih banyak orang yang saya perhatikan kalau diwawancarai, mereka agak kecewa karena tidak jujurnya mereka anggap ya Perdana Menteri. Karena begitu banyak yang menuding. Jadi bukan hanya orang-orang biasa, tapi bahkan dari kalangan batang tubuh partainya sendiri pun mereka berkirim-kiriman email dan lain sebagainya untuk menyatakan kekecewaan mereka karena Perdana Menteri mereka suka dikatakan berdusta. Jadi itulah yang menjadi masalah. Tapi kan ini bukan soal baru. Itu Joseph Stalin ketika dalam Perang Dunia Kedua setelah berembuk dengan Franklin Delano Roosevelt dan Churchill, akhirnya disepakati sesuatu, kemudian dia balik gagang. Dan dia mengatakan, saya bukan dusta, saya hanya berubah pikiran dari yang awalnya begini. Jadi macam-macam dalih, tapi dusta itu memang berbahaya sekali. Makanya dalam berbagai agama, termasuk terutama Islam, selalu disuruh untuk betul-betul jujur, apapun konsekuensinya. Kecuali tentunya ada yang dinamakan sumpah palsu. Oleh sementara sekte di dalam Islam dikatakan boleh digunakan demi menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Tetapi harusnya manusia itu mesti berlaku jujur. Karena kata orang Inggris, honesty is the best policy. Kejujuran adalah sikap yang terbaik. Itu memang agama kita itu menyanjung tinggi sebuah kejujuran. Nah, apakah benar Bang ini Perdana Menteri yang baru nih, Anthony Albanese ini di tengah suasana Palestina sekarang, Yerusalem yang ramai ini dengan pawai bendera, nampaknya akan berdarah-darah lagi hari ini. Apa yang Bang Nuaim lihat Perdana Menteri yang sekarang ini? Apakah beliau kan sebelumnya banyak memberikan komentar terhadap Palestina ini? Bagaimana Bang Nuaim lihat ini? Mereka semakin, terutama yang sayap kanan ultra. Sayap kanan ultra ini, mereka pertama-tama mereka tidak mau bekerja. Nah, mereka menganggap bahwa tugas mereka di dunia ini hanya untuk mempelajari, mendalami agama. Jadi sering itu mereka mengatakan, kalau saya bisa hafal sebuah buku hukum agama Taurat di dalam perpustakaan ini, saya akan sangat bahagia. Jadi mereka itu dikatakan dan diperbolehkan. Mereka tidak usah ikut. Mereka diberi dispensasi tidak mengikuti wajib militer. Jadi orang-orang Yahudi lainnya mesti menjalani wajib militer. Jadi mereka ini dalam tanda kutip dianak emaskan. Dan mereka ini sangat keras. Karena mereka ini berani. Ketika Amerika pernah menegur mereka mengatakan, Amerika, lu jangan soalin apa yang kamu lakukan terhadap penduduk pribumi Indian. Apa yang telah kamu lakukan? Ini kebetulan beberapa malam yang lalu di televisi Australia ini ada suatu acara yang mengatakan tentang kuburan massal anak-anak Indian yang waktu itu diambil dari orang tuanya. Ini di Amerika diambil dari orang tuanya untuk menghilangkan kepribumiannya dan untuk menanamkan keamerikaannya. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang terorisme dan lain sebagainya di dunia ini, Amerika itu masuk salah satu yang paling dahsyat. Bagaimana mereka misalnya memberikan selimut yang sudah
diberi gitu, kolera, bibit penyakit kolera dan lain sebagainya kepada orang-orang Indian. Bagaimana mereka membunuhi bison, itu semacam sapi yang menjadi andalan orang Indian. Ya, dagingnya dimakan, kulitnya untuk bikin selimut di musim dingin karena kalau musim dingin. Jadi Amerika itu tidak berani seperti Nazi Jerman juga. Ketika mereka dituduh macam-macam, mereka mengatakan dia jangan tuduh kami, lihat itu Amerika perlakuannya terhadap Indian. Yang berani mengatakan hal seperti itu di Israel itu adalah orang-orang ultra sayap kanan ini. Jadi Amerika harus hati-hati. Mereka tidak mau diingatkan tentang kekejaman yang pernah mereka lakukan terhadap orang bumi putra, sebagaimana juga di Kanada dan lain sebagainya. Jadi mereka ini naik daun merajalela. Mereka masuk. Sekarang mereka betul-betul bersikeras, ngotot. Mereka mau menjadikan Al-Aqsa sebagai tempat ibadah mereka. Ini mereka ngotot. Dan nampaknya pemerintah yang sekarang ini sebenarnya lebih ekstrim dibanding dengan pemerintah yang lalu. Tapi apa mau dikata, kita baru membaca bahwa peringatan ulang tahun berdirinya Israel itu dirayakan dengan cukup meriah. Di mana? Di Bahrain, di Manama, di kedutaan Bundaral, 300 orang hadir dalam. Nah ini kita mau bilang apa ya? Ini negara-negara Arab yang ditakut-takuti oleh Israel. Kalau kalian tidak dengan kami, bakal kalian diambil oleh Iran dan lain sebagainya. Ya mereka apa boleh buat, seperti dikatakan oleh seorang negarawan India sekitar 3.000 tahun yang lalu, Kautilya, musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Ya ini terjadi. Jadi kita lihat negara-negara Arab sekarang pun sudah banyak yang merangkul Israel. Normalisasi ini macam sebuah buah si malakama, sekarang malah lebih kejam mereka, begitu Bang? Itu jadi kan kita melihat karena mereka ditakut-takuti. Jadi intel mereka dan juga nampaknya mungkin ada intel barat juga mengatakan, oh kalau kalian tidak hati-hati ini kalian habis dimakan Iran ini dan sebagainya. Jadi karena ketakutan mereka, apakah itu dalih saja? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya itulah yang terjadi. Jadi selagi memang tidak ada persatuan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kalau tidak ada itu ya memang tidak bisa terjadi. Makanya sekarang sudah dipecah belah. Umumnya negara-negara Teluk sudah semuanya merangkul, bahkan Sudan pun mendekat ke Israel dan lain sebagainya. Karena juga mereka mengetahui kalau mereka dekat ke Israel, paling tidak Amerika akan merasa lega gitu. Sudah cukup. Karena inilah orang kadang-kadang bahkan di Indonesia selalu mengatakan, wah ya karena Amerika itu pro kepada Israel karena ya Yahudi itu duitnya banyak. Tidak, yang memberikan duit itu Amerika kepada Israel tiap tahun minimal itu $3 miliar tiap tahun. Wahai pendengar Rasil, ketahuilah Amerika itu tiap tahun kasih minimal paling sedikit hibah $3 miliar setiap tahun kepada Israel. Jadi bukan sebaliknya. Entah bagaimana bisa diputar balik, ya itu. Nah, jadi sekarang ini mereka juga berani kalau Amerika misalnya mau mengoreksi, mau menegur, mereka mengatakan, kamu berkacalah pada diri sendiri. Jangan bilang kita begini. Kamu bagaimana dengan bangsa Indian yang sampai sekarang mereka katakan juga terpojok dan lain sebagainya. Dan sekarang terbongkar lagi kuburan-kuburan massal anak-anak Indian yang pernah diambil paksa dari keluarga mereka untuk dihilangkan Indiannya, kepribumiannya, agar mereka menjadi orang Amerika yang bulan. Nah ini Nazi Jerman menggunakan terhadap Amerika sama. Jadi bagaimana? Ini negara yang paling kuat dan mengaku paling moral, paling tinggi akhlaknya, paling demokratis, paling segalanya. Dan itu berlangsung sampai hari-hari ini Bang, ketika penembakan kemarin terhadap sekolah Hispanik ya. Iya, sekolah orang-orang tidak mampu lah sebagian. Ini kan juga orang hitam sebelumnya di supermarket ini lobby dari AIPAC atau lembaga apa nih yang punya organisasi senjata ini, NRA ini juga menjadi sebuah sorotan karena nampaknya negara dengan lobby ini menjadi cerita lain di Amerika. 200 orang lebih dalam 5 bulan saja yang sudah mati ditembak sama orang Amerika sendiri di sana. Gimana melihatnya Bang? Banyak yang mengatakan kenapa yang terus digembar-gemborkan itu adalah teroris oleh Muslim. Itu yang terus digembar-gemborkan. Padahal sudah banyak yang mengatakan yang harus dikhawatirkan, dicemasi adalah bagaimana ultra sayap kanan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Rasil, seorang orang kulit berwarna dari Afro-Amerika di Buffalo, New York sana. Betul. Itu mereka ditembak. Dan yang paling barangkali menyedihkan bagi kita, mengecewakan atau apalah ya, itu yang terjadi
di Uvalde, di Texas baru-baru ini, ya 21 orang ya, 19 murid sekolah dan 2 guru. Nah, ini yang 2 guru perempuan, bisa dibayangkan. Berusaha untuk melindungi anak didik mereka. Aduh, saya membayangkannya itu mengenaskan, ditembak. Dan apa yang terjadi? Ini polisi yang bersenjata luar biasa. Barangkali banyak tentara di dunia ini senjatanya tidak seperti polisi di Amerika. Tapi mereka tidak berbuat satu apa. Nunggu 1 jam. Akhirnya polisi federal nggak tahan lagi, baru setengah jam mereka mendobrak masuk. Karena mereka nunggu kunci kita mau masuk ke dalam atau menunggu pasukan taktis. Dan bagaimana nih? Senjata sudah ada, kalau tidak dipakai kan jadi masalah. Ini jadi Amerika yang mengaku begitu hebat, begitu luar biasa, begitu unggul dan lain sebagainya. Ini melakukan satu kesalahan menunggu sampai begitu lama. Padahal kalau mereka mendobrak masuk mungkin bisa dikurangi jumlah yang tewas. Tapi itulah. Baru ada satu kajian, baru diterbitkan beberapa hari yang lalu. 2 orang lektor, 2 orang dosen dari Amerika melakukan suatu penelitian tentang pemberitaan, terutama di Amerika dan di negara-negara barat lainnya, yang mengatakan hampir 80% kalau berita itu mengenai Muslim dan Islam pasti bias. Pasti diputar balik, pasti dibikin sedemikian rupa supaya menonjolkan, menggambarkan bahwa bukan saja Muslim itu memang orang jahat, tapi ajaran Islam itu juga penuh kekerasan. Ini hal-hal yang seperti tadi dikatakan dikirim oleh Rasil ya, tentang dari pimpinan Al-Azhar betul, menciptakan terorisme ini Barat tuh. Terorisme ini berasal dari Barat, dan itu tidak salah, karena saya membaca buku Lessons of Terror. Hikmah pelajaran apa yang bisa ditarik dari perbuatan teror, ditulis oleh seorang Amerika bernama Khaled Carr, Caleb Carr. Dan menariknya, ini menarik sekali. Kalau buku ini kalau misalnya saya terjemahkan ya apa adanya di dalam buku itu, tidak akan ada satu penerbitan pun di Indonesia yang akan berani untuk menerbitkannya. Nah, saya ulangi, kalau sekiranya buku The Lessons of Terror yang ditulis oleh Khaled Carr, dia non-Muslim, Kalau saya terjemahkan secara keseluruhan apa adanya, tanpa dibumbui, tanpa apa, saya yakin tidak akan ada satupun penerbit Indonesia yang berani menerbitkannya. Karena dia berbicara tentang sejarah secara objektif. Dia mengatakan apa yang kalian katakan tentang Islam yang jahat. Bahkan dalam pembukaan bukunya itu dia mengutip Al-Isra 17:33, ayat 33 dari surat Al-Isra, surah ke-17. Kemudian di dalam bukunya itu dia tidak segan-segan mengutip Al-Quran, katanya mengatakan, inilah bedanya katanya antara Al-Quran dengan yang lain-lain, dengan agama-agama lain. Al-Quran mengatakan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka yang memerangi kamu, tapi jangan mendahului peperangan karena Allah tidak suka kepada agresor. Dia berani. Nah, dia mengatakan agama lain enggak, berdarah-darah katanya. Bukan main kalau sudah berdarah-darah. Jadi dia menceritakan sejarah yang sesungguhnya. Ada buku saya baca, seorang Profesor Bruce Lawrence dari Universitas Duke di Amerika. Dia bicara, tahukah saudara, katanya, dia bukan Muslim. Dia bicara, tahukah saudara, katanya, bahwa begitu banyak, katanya, tindakan-tindakan kaum kolonialis di masa lalu itu yang ditunggangi oleh pemuka-pemuka agama, ditunggangi oleh agama untuk ikut menyebarkan agama. Tapi yang selalu dikatakan menyebarkan agama dengan kelewat itu Islam, padahal tidak. Tidak, Islam itu rahmatan lil alamin, tidak boleh ada pemaksaan la ikraha fid din. Karena itu seperti dikatakan di dalam buku Islam without Extremes, Islam tanpa ekstremisme, yang ditulis oleh Mustafa Akyol. Dia menceritakan ketika salah seorang sultan dalam khilafah Utsmaniyah yang berlangsung 700 tahun. Ini umat Islam perlu tahu loh, bahwa Muslim itu pernah berkuasa 700 tahun. Ada namanya imperium, ada namanya khilafah Utsmaniyah. Muslim. Ada salah seorang sultannya mengatakan kepada para penasihatnya, aku mau semua rakyat aku mesti Muslim. Langsung kata para alim ulama, tak bisa tuanku. Kenapa? Islam melarang pemaksaan. Itu dia. La ikraha fid din. Jelas itu, tapi kita sampaikan di Indonesia sajalah, jangan ke mana-mana lah. Kita sampaikan di Indonesia saja yang sekarang ini Islamofobianya nampaknya juga sangat luar biasa. Jadi ketika saya membaca buku
di Lessons of Terror ini, ya, ini kok lain sekali ceritanya daripada apa yang kita dengar selama ini. Yang jelek itu Islam terus. Bukan hanya Muslim, tapi Islam terus. Lalu di buku ini dikatakan, enggak, Islam itu lain daripada yang lain. Seperti pernah juga ada seorang tokoh non-Muslim di Indonesia, harus saya akui, asal Jerman, tidak usah disebutkan namanya, orang tahu. Dia menulis di dalam Harian Rakyat, dan dia mengakui, iya katanya, sebetulnya yang paling intoleran itu agama kami, katanya. Bukan Islam ya, dia bukan Muslim. Ya, jadi itulah makanya saya katakan, karena kalau kita bicara mengenai terorisme, Westerling, Raymond Turco Westerling, itu Belanda, laknatullah alaih, itu jahatnya luar biasa. Itu melakukan pembantaian di Indonesia terhadap Muslim dan lain sebagainya. Adakah yang berani untuk mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab dalam menyeludupkannya untuk melarikan diri dari Indonesia sebelum dia bisa ditangkap oleh pihak Republik, dilarikan ke Singapura? Nah itu, jadi kita menutupi sejarah ya untuk menjelekkan Islam, untuk menjelekkan Muslim. Itu sayangnya. Jadi kalau saya membaca buku-buku yang ditulis oleh non-Muslim tentang Islam, karena di sana ditemukan objektivitas. Jadi hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil, misalnya ketika putra Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam, yang wafat ketika masih kecil, dan waktu itu bertepatan dengan gerhana matahari, maka orang di Madinah lalu mengatakan, oi, langit pun ikut menangis karena putra Rasulullah wafat. Langsung Rasulullah mengatakan, tidak ada hubungannya. Nah, ada, gerhana itu adalah fenomena alam. Anak saya wafat, itu ajalnya. Nah, orang yang bernama Montgomery Watts dari Inggris, dia pengamat soal-soal Islam, dia bukan Muslim, dia yang setahu kita dia bukan Muslim, mungkin dia Muslim, tapi dia orang bule lah, begitu kira-kira, kulit putih dari Inggris. Dia mengatakan, ini Muhammad ini bagaimana? Diberi gelar sakti katanya, keramat, nolak. Orang di sini berjuang mati-matian untuk dianggap supaya bisa keramat, bisa menjadi dewa. Dia malahan nolak. Dia berkata, enggak ada hubungan dengan wafatnya anak saya itu, gerhana itu karena fenomena alam. Nah, ini ajaran Islam. Ketahuilah, wahai saudara-saudari, ya, terutama mereka yang suka menyebut kita kadrun. Nah, inilah antaranya ajaran Islam itu. Ya, memang luar biasa nih perjalanan bangsa ini. Saya melihat kemarin tuh demikian simpelnya di Australia itu pergantian pemimpinnya. Kita ini 2 tahun mau menjelang ini kok ramai kali sekarang ini. Bahkan ini partai-partai koalisi pun macam apa ya, sandiwaranya lucu sekali gitu. Bang Nui melihat dari ujung sana bahkan ikon-ikon teroris pun dipakai ya, karena kan juga di sini setiap tahunnya itu 300-an orang yang di-stempel teroris itu, yang ditangkap-tangkap itu, ya macam Alkisah yang akan terjadi, wallahu alam bisawab. Bagaimana Bang Nui melihat potret dari seberang sana, perkembangan dari negeri tercinta ini Bang Nui? Karena sudah dibentuk, Tasman 88 itu sudah dibentuk, kabarnya itu juga Australia juga terlibat kan? 88 katanya. Ya, itu ada ceritanya, nanti kita kapan-kapan kita cerita mengenai pembentukan itu. Jadi mereka juga mesti punya pembenaran kan, bahwa mereka memang bisa. Jadi memang kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kenapa di masa lalu orang-orang seperti Dr. Azhari dan sebagainya ditembak, padahal mereka bisa ditangkap. Kalau mereka ditangkap, mereka bisa kemudian diinterogasi, bisa digali dari mereka, misalnya ada cerita. Tapi juga kita melihat, apakah banyak yang bertanya, ini benar-benaran nih katanya yang dikatakan sebagai, karena mudah sekali kan. Seseorang itu mudah sekali tangkap, oh ini ada apa, dia ada pisau, ada senjata, oh dia punya bahan peledak dan sebagainya. Jadi itu mudah sekali sebenarnya kan. Belakangan ini kita tidak melihat adanya apa yang disebutkan, apakah itu berkat ketangkasan dari Densus 88 melakukan pencegahan. Kalau memang itu terjadi, alhamdulillah. Tapi yang selalu ditonjolkan itu kan itu Islamnya itu tidak ada. Islam nggak menyuruh, terorisme itu sudah disuruh di dalam Islam. Perangilah mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang memerangi kamu, tapi jangan mendahului. Allah tidak suka agresor. Itu dikatakan Khaled Carr, penulis dari Amerika yang non-Muslim. Perangilah mereka yang memerangi di jalan Allah, yang memerangi kamu, tapi jangan kamu mendahului. Jadi artinya Islam itu agama defensif. Kalau diserang baru melawan.
Bahkan orang yang datang non-Muslim dan minta perlindungan pun kita diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepadanya. Sampai dia bisa diselamatkan walaupun dia bukan Muslim. Kenapa? Dengan kemungkinan bahwa mungkin dengan kebaikan kita nanti dia bisa menjadi Muslim. Bukan dengan pemaksaan. Yeah. Tapi dengan kebaikan kita dia terkesan dan dia menjadi Muslim. Siapa tahu. Ini dia aja. Tapi yang dikutip itu ayat-ayat yang tidak selaras, tidak relevan. Kenapa? Ayat-ayat yang diturunkan untuk satu peristiwa. Sebab tidak banyak diketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu banyak diturunkan karena asbabun nuzul, sebab musabab diturunkannya ayat itu bukan hanya ditulis begitu saja, tidak. Jadi ada relevansinya. Itu yang jadi kadang-kadang berlaku hanya untuk itu. Tapi tidak dipikirkan ke sana. Jadi orang-orang itu ya, mereka mencari-cari lah. Kalau mereka lihat, wah ini bisa diserang, ini mereka berbahagianya sangat luar biasa. Dan kalau kita mencoba untuk meluruskan, mereka mengatakan, yalah karena kamu Muslim. Bukan, kebenaran. Kalau kebenaran itu kita ingin untuk terus ditegakkan. Karena sulit mencari kebenaran di kalangan manusia. Allah SWT mengatakan, katakan ya Muhammad, bahwa kebenaran itu dari Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau ya sudah. Jadi Muslim yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Lakum dinukum, silakan. Jadi itu aneh. Luar biasa. Jadi inilah Islamofobia. Fobia itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Itu selalu dikatakan oleh Bung Karno dahulu. Fobia itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Seperti orang takut kepada laba-laba. Jadi fobianya itu takut kepada laba-laba. Nah, itu begitulah Islamofobia itu. Dan seperti dikatakan kalau tidak salah saya oleh seorang pemimpin Muhammadiyah, sayang sekali bahwa di negeri yang dikatakan mayoritas bangsanya, rakyatnya beragama Islam juga ada fobia seperti itu. Kok bisa? Itu dia kita bertanya. Ya, Bang Nuim, ini dunia nampaknya sedang membuat peta barunya ya, berawal dari pergolakan di Laut Cina Selatan, juga di Ukraina sekarang ini dar-der-dor masih terjadi, tapi Cina sudah menggarap Pasifik hari-hari ini begitu, Bang Nuim. Ini dekat dengan Australia ini. Apa yang Bang Nuim lihat ketika Rusia pun sudah bergigi dengan mata uangnya. Kalau mau beli gas, minyak saya pakai rubel katanya ya. Wah, macam mana Bang Nuim ini perkembangan peta dunia ini di mata Bang Nuim, Bang? Mungkin akan berbeda nanti setelah sebuah ini selesai akan berbeda. Jadi kalau dahulu dikatakan Indo-Pasifik itu adalah wilayah pengaruh dari Barat, terutama Australia di sini, Selandia Baru dan Amerika ikut. Karena Amerika juga mengatakan bahwa katanya pernah Biden mengatakan ada pemimpin Cina yang mengatakan kepadanya, kenapa kalian mesti repot-repot di Pasifik? Ya, kata Biden, karena negara kami juga bersebelahan dengan lautan Pasifik. Di satu sisi di timur Atlantik, di barat Pasifik. Jadi merebut apa yang disebutkan sebagai wilayah pengaruh. Ya. Karena Amerika itu punya doktrin. Doktrin itu namanya Monroe Doctrine. Oleh seorang presiden bernama Monroe, Presiden Monroe. Tidak ada hubungannya dengan bintang film Marilyn Monroe. Dia membuat doktrin Monroe itu yang mengatakan bahwa wilayah belahan bagian barat, jadi wilayah Amerika Utara termasuk Kanada, kemudian di Amerika Selatan, Brazil, Argentina, Peru dan sebagainya, itu wilayah itu tidak boleh dimasuki oleh orang luar. Jadi pengaruh luar tidak boleh masuk. Makanya Amerika itu sangat sengit kepada Kuba karena memberikan kesempatan kepada Uni Soviet pada waktu itu untuk masuk ke sana. Jadi Amerika itu anehnya, dia bisa mengatakan wilayahnya itu sebagai wilayah pengaruh dia, the Monroe Doctrine dengan doktrin Monroe, tapi wilayah orang lain di Laut Cina Selatan dia tidak terima. Dibentuklah Quad, 4 sekawan. 4 sekawan ini terdiri dari Amerika, India, Jepang dan Australia. Baru-baru ini bertemu di Tokyo. Nah, ini terjadi perebutan dan di antara yang mereka bicarakan itu menariknya adalah bagaimana mencegah terjadinya penangkapan ikan secara tidak sah, ilegal.
Ya, siapa yang dimaksudkan sebagai penangkap ikan ilegal? Ya, siapa lagi kalau bukan Tiongkok? Ini Tiongkok. Ya, jadi ikan kalau besar. di wilayah Natuna Indonesia, ketika ada nelayan Tiongkok yang masuk ke sana untuk menangkap ikan, di Indonesia ada yang mencoba untuk membenarkan, tapi dengan dagelan. Dagelannya mengatakan yang mereka tangkap hanya ikan-ikan yang lari dari wilayah perairan Tiongkok masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia. Itu aja, mereka nggak tangkap Islam berkat Indonesia punya ikannya berKTP ya. Ya itu. Jadi ini pertarungan yang sangat luar biasa. Filipina kita sudah melihat sudah lebih condong ke Tiongkok. Filipina sudah ke Tiongkok. Nah, Indonesia karena politik luar negeri bebas aktif ya, ini melihat keadaan bagaimana. Jadi kita lihat bahwa Tiongkok ini karena dia besar, dia niscaya akan melebarkan sayapnya. Dia tidak akan mau dia hanya untuk di Tiongkok sendiri sudah dapat Tibet, sudah dapat Tibet, Uighur, Xinjiang ini baru bocor. Rupanya komputer Tiongkok diretas dan ketahuan betul ada sejuta Muslim yang masuk dalam kamp tawanan Tiongkok yang ingin dihilangkan keislamannya untuk membangkitkan ketiongkokannya. Nah, ini dia. Dan kita tidak bicara apa-apa, kita diam. Seribu bahasa kita tidak mengatakan sesuatu. Tapi kalau sekiranya terjadi sesuatu di sebuah negara Muslim dan ada seorang non-Muslim yang menjadi korban atau bangsanya, wah, riuh rendah di mana-mana. Karena kita mesti menegakkan hak asasi manusia. Jadi tidak bisa pilih kasih. Karena agama itu istiqamah. Nah, yang bagus itu tetap bagus, yang tidak bagus itu tetap tidak bagus. Jadi ada sekarang ini umat Islam di 3 negara yang paling utama. Bahwa terutama saya baru membaca di India itu, aduh kasihan. Umat Islam itu dihajar habis-habisan, rumah mereka digusur, masjid digusur, dan lain sebagainya. Karena mereka Muslim. Ini balas dendam tuh. Kenapa di abad ke-19 sampai abad ke-19 ya, tahun berapa? 1857. Mughal itu katanya adalah orang-orang yang di khitan. Jadi maksudnya Muslim berkuasa. Kenapa minoritas waktu itu bisa berkuasa? Mereka mendirikan bangunan-bangunan seperti Qutub Minar. Saya pernah melihat itu di New Delhi. Itu pun sekarang itu dibangun oleh Muslim, tapi mau dikatakan beda. Itu dibangun katanya oleh Hindu. Bahkan waktu saya pergi ke Taj Mahal, kebetulan yang menjadi pemandu wisata saya itu seorang Muslim. Dia mengatakan saya tidak boleh menggembar-gemborkan bahwa ini arsitektur Muslim, tidak. Pokoknya dikatakan ini India, jangan disebut-sebut Muslimnya. Jadi ditutupilah. Nah, itu di India itu kasihan sekali. Mereka berani, pendeta-pendeta India pergi ke depan masjid lalu meneriakkan perkosa Muslimah. Tidak ada didengar, nggak ada kan? Nggak ada diberitakan di mana-mana. Hanya diberitakan di luar negeri, Al Jazeera misalnya, kita lihat juga The Conversation itu ada beberapa media di Amerika yang memberitakan. Itu luar biasa. Umat Islam di India sekarang ini setengah mati, betul-betul kita sedih. 200 juta. Mereka 200 juta. Kalau bisa mereka mau diusir aja dari India. Padahal mereka sudah tak berapa keturunan berada di India. Nah ini di India, di Myanmar, di Tiongkok. Tidak bisa berbuat sesuatu apa. Jangankan berbuat, bahkan mengucapkan saja. Jangan dong, kesian dong, itu kan manusia. Nggak ada. Karena apa? Seperti saya katakan, saya bukan paranoid. Tapi kalau sekiranya korban dan bangsanya Muslim, itu dianggap nggak apa-apalah, biar aja lah. Ya, luar biasa. Memang Bang Nuim sebagai penutup kisah, kita ini kan berislam, menjalankan perintah-perintah Quran. Sebenarnya kan stateless kalau lihat dari tidak ada batasan negara, Bang Nuim ya. Kepedulian kita terhadap umat Rasulullah SAW. Terkadang banyak orang bingung. Ini konstitusi ada, Quran kita pegang sebagai jantung kehidupan kita hari-hari. Apa yang Bang Nuim dalam menyikapi hidup yang macam begini gitu, Bang Nuim? Ketika sebuah kekhalifahan yang orang sebagian paranoid itu menafikannya gitu. Gimana Bang Nuim melihatnya? Ya. Inilah karena barangkali juga kesalahan pada diri kita. Umat Islam itu sendiri menyebarkan, menjabarkan Islam itu, ya saya tidak tahu, saya awam ya. Betul, saya selalu dekat Ustadz, saya katakan bukan, maaf, saya harus batas, saya bukan Ustadz, saya itu broadcaster, saya wartawan, tapi saya mengerti pemberita, penyampai kebenaran. Jadi saya melihatnya, kenapa kalian hanya bicara persoalan haram, halal, kafir itu? Kenapa tidak bicara tentang soal-soal positif yang ada di dalam Al-Quran? Orang tahu.
Misalnya, kenapa orang lain bicara mengenai soal positif? Siapa? Ya Karen Armstrong. Karen Armstrong itu dulunya dia petugas gereja, suster disebutnya itu, biarawati. Kemudian dia keluar dari gereja. Jadi dia mengenal sekali agama Kristen. Tapi kalau dia menulis tentang Islam, saya takjub. Karena tidak menjumpai hal yang sama yang ditulis oleh orang-orang, sebagian kecil ada aja, sebagian. Dia mengatakan, saya baca bukunya berkali-kali itu tentang Muhammad SAW, itu riwayat hidup. Itu dia mengatakan, Al-Quranul Karim itu pembukaan dalam buku mengenai Rasulullah SAW. Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Ini hampir 1.500 tahun yang lalu. Dalam mana semua anggotanya diperlakukan dengan hormat. Kemudian Leslie Hazelton, perempuan dari Amerika, menulis juga buku tentang Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditentang kaum jahiliyah bukan karena mewajibkan mereka untuk tauhid, bukan, tapi karena mewajibkan wa fi amwalihim haqqu lisaili wal mahrum. Pada harta mereka yang ada hak orang-orang yang tidak meminta dan orang-orang yang meminta. Artinya apa? Pemerataan. Ini makanya mungkin karena itu sulit sekali untuk menerima syariah, sulit menerima khilafah. Karena apa? Karena nanti tuntutan terhadap penguasa itu terlalu berat. Seperti dikatakan tadi, di Turki dia mau mengislamkan semua rakyatnya. Tidak boleh, tuanku. Kenapa? Islam melarang pemaksaan. Nah, dia dalam kata Sadaqat Qadri dalam bukunya Sejarah Syariah mengatakan syariah ini memberati penguasa. Dia mau naikkan pajak. Kata ulama, jangan. Kenapa? Itu memberati rakyat. Bisa. Jadi untuk apa? Untuk apa jadi penguasa kalau nggak bisa leluasa melakukan sekehendak hati? Ya itu dia. Itu yang harusnya dikemukakan. Ini dia ajaran yang dianut itu melalui Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Pada harta mereka ada hak yang meminta dan yang tidak meminta. Dia malu, ada maru'ah. Ada harga diri, dia malu tapi dia kesusahan dan sebagainya. Dia diberi juga. Jadi pemerataan karena apa? Rezeki kamu itu dari Allah, yang dimaksudkan kamu sebagai distributornya. Ini yang membuat orang-orang jahiliyah itu tidak terima. Yang kaya-kaya itu tidak mau dia berbagi. Itu yang membuat mereka menentang Rasulullah SAW habis-habisan. Kata Leslie Hazelton, bukan orang Muslim ya, dia perempuan. Dia juga dalam buku tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Jadi dia, kalau Karen Armstrong tidak segan-segan mengatakan bahwa hidup Muhammad SAW adalah jihad. Ya, jadi jihad jangan disalah tafsirkan. Jihad itu bukan bunuhin orang, tidak, tapi perjuangan. Nah, demi pemerataan, demi keadilan. Karena keadilan itu penting. Seperti dikatakannya. Bahwa Al-Quran mengamanatkan kepada Muslim untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab dalam mana semua anggotanya diperlakukan dengan hormat. Titik. Gitu. Masya Allah, luar biasa Bang Nuim telah memberikan sebuah pencerahan buat kita. Mungkin ada ingatan terakhir Bang Nuim sebagai penutup pantun apa? Itu ya. Jadi dalam persoalan membunuh terorisme yang disebutkan oleh Al-Azhar tadi, dikatakan oleh para ahli, wahai saudara-saudara, ingatlah Al-Quran ini bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk humanity, untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Mau terima, faman syaa falyu'min, yang tidak mau ya yakfur, nggak apa-apa sudah. Nah, dikatakan, tapi ingat, man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, Muslim atau tidak Muslim itu bukan apa. Barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, bukan karena dia melakukan perusakan dan lain sebagainya, maka annama qatalan nas jami'an, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh manusia. Sedangkan barang siapa wa man ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat Islam. Nah, ini pernah diambil bagian pertama ini, barang siapa menghilangkan satu nyawa, menghilangkan nyawa seluruh manusia, dipakai oleh seorang
seorang sastrawan Inggris, seorang penulis puisi Inggris di abad ke-16, namanya John Donne. Dia orang Katolik. Dia mengatakan kehilangan satu nyawa itu seperti kehilangan nyawa seluruh manusia. Mungkin dia pernah baca tafsir Al-Quran. Nah, itu dia ajaran Al-Quran. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk kemanusiaan secara keseluruhan, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bang Nuim, pagi hari ini telah memberikan pencerahan. Semoga selalu sehat dan bermanfaat untuk orang banyak gitu Bang Nuim. Luar biasa. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.